Tahukah kamu bahwa di dalam tubuh manusia terdapat perangkat pengatur yang mengelola berbagai rangsang, baik secara internal maupun secara eksternal? Otak dijadikan sebagai pusat saraf yang bekerja sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia dapat bergerak, berpikir, dan melakukan apa saja yang terbaik bagi kelangsungan hidup mereka. Kita akan mengetahui cara tubuh mengadaptasi berbagai bentuk rangsang, baik dari dalam atau dari luar tubuh akibat perubahan lingkungan. Video pembelajaran ini memuat materi tentang sistem saraf. Materi sistem saraf adalah salah satu materi biologi kelas 11 SMA semester genap di kurikulum 2013. Sistem saraf merupakan pusat yang mengendalikan dan mengkomunikasikan sistem tubuh, serta yang mendeteksi dan memberikan respon terhadap perubahan di dalam dan di luar tubuh. Secara umum, sistem saraf ini mempunyai 3 fungsi, yaitu input sensori, integrasi, dan output motoris. Input sensori adalah penghantaran atau konduksi sinyal dari reseptor sensori. Integrasi adalah proses penerjemahan informasi yang berasal dari stimulus reseptor sensori oleh lingkungan, kemudian dihubungkan dengan respon tubuh yang sesuai. Sedangkan output motoris adalah penghantaran sinyal dari pusat integrasi. Sistem saraf ini tersusun atas sel-sel saraf yang disebut juga dengan neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan sinyal dalam tubuh dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sel saraf menerima informasi pada ujung dan menghantarkan informasi ke sel saraf berikutnya pada ujung sisi yang lain. Sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, akson, selaput myelin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Badan sel terdiri dari sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson ini disebut juga dengan neurin. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti sel otot atau sel kelenjar. Selaput myelin adalah selaput pembungkus akson yang berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada akson. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selaput myelin. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi akson, dan membantu regenerasi dari akson. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selaput myelin. Nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tujuan. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan satu neuron yang lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Sel saraf atau neuron dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dan fungsinya. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada berdasarkan bentuk, terbagi menjadi 3, yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron dengan banyak juluran dari badan sel. Neuron ini terdapat di otak dan sumsum tulang belakang.
Selanjutnya ada neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron dengan dua juluran dari badan sel. Neuron ini terdapat pada organ indera. Dan yang terakhir ada neuron unipolar. Neuron ini adalah neuron dengan satu juluran dari badan sel. Neuron ini terdapat pada embrio. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan fungsi terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptor yaitu alat indera. Alat indera pada manusia ada 5, yaitu indera penciuman, indera pendengaran, indera pengecap, indera peraba, dan indera penglihatan. Yang pertama, indera penciuman. Organ yang berperan dalam indera penciuman adalah hidung. Mekanisme indera penciuman. Bau merupakan benda gas sehingga bersatu dengan gas-gas lain di dalam udara. Pada saat bernafas, bau ikut masuk bersamaan ke dalam hidung. Di dalam hidung, bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau, kemudian diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga dapat mencium bau. Yang kedua, indera pendengaran. Organ yang berperan dalam indera pendengaran adalah telinga. Mekanisme indera pendengaran. Bunyi bisa sampai ke telinga dikarenakan adanya udara. Udara masuk melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap oleh ujung saraf pendengar dan disampaikan ke otak. Kemudian, otak akan memproses semuanya dan memberitahu apa yang didengar. Yang ketiga, indera pengecap. Organ yang berperan dalam indera pengecap adalah lidah. Di dalam lidah terdapat papila atau bintil lidah yang kaya akan saraf. Papila-papila berkelompok membentuk kuncup pengecap. Kuncup pengecap memiliki kepekaan rangsang terhadap rasa-rasa tertentu. Berikut bagian lidah yang peka terhadap rasa. Ujung lidah peka terhadap rasa manis. Bagian tepi kanan dan tepi kiri lidah sesudah ujung lidah peka terhadap rasa asam. Bagian tepi kanan dan tepi kiri sebelum pangkal lidah peka terhadap rasa asin. Dan pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Mekanisme indera pengecap. Makanan atau larutan berasa yang masuk ke dalam mulut menuju papila atau bintil lidah. Setelah itu ke saraf gustatori, menuju medula oblongata, lanjut ke talamus dan sampai ke otak. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga dapat merasakan berbagai rasa. Yang keempat, indera peraba. Organ yang berperan dalam indera peraba adalah kulit. Mekanisme indera peraba. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan rasa nyeri. Kulit menerima rangsang melalui sel-sel reseptor atau serabut saraf. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf atau serabut saraf. Kemudian, otak memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Dan yang terakhir, indera penglihatan. Organ yang berperan dalam indera penglihatan adalah mata. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya cara mata bekerja sehingga dapat melihat objek? Langsung saja, mata terdiri dari dua bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis mata, bulu mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Alis mata berfungsi untuk melindungi dari keringat ataupun air agar tidak masuk ke mata. Bulu mata berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk dan mencegah debu ataupun kotoran agar tidak masuk ke mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutup bola mata saat ada cahaya yang terlalu terang. Dan kelenjar air mata berfungsi untuk membasahi kornea dan melindungi mata dari kuman.
Sedangkan bagian dalam mata terdiri dari kornea, cairan mata, iris, pupil, lensa mata, retina, dan saraf optik. Kornea merupakan lapisan bening yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Cairan mata berfungsi untuk membiaskan cahaya, iris berfungsi untuk memberi pigmen mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina. Retina berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal elektrik. Saraf optik berfungsi untuk menghubungkan retina dengan otak. Proses penglihatan dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat, kemudian masuk ke dalam melalui kornea. Oleh cairan mata, cahaya tersebut dibiaskan sehingga masuk ke dalam pupil, dan di pupil diatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan diteruskan menuju ke lensa mata. Pada lensa mata ini, cahaya akan diteruskan dan difokuskan agar tepat jatuh di retina. Pada saat cahaya sampai di retina, bagian mata retina ini akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal elektrik yang kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik. Sinyal elektrik yang telah sampai di otak akan diterjemahkan oleh bagian otak yang disebut visual cortex. Selanjutnya ada neuron motorik. Neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektor yaitu otot dan kelenjar. Selanjutnya yang terakhir ada neuron konektor atau penghubung. Neuron konektor berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Yang dihubungkan yaitu neuron sensorik dengan neuron motorik, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf di dalam tubuh terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat ada saraf kranial dan spinal, dan berdasarkan fungsi ada saraf somatis dan otonom. Baiklah, kita mulai dari sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, baik otak ataupun sumsum tulang belakang, dilindungi oleh selaput meninges. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Pertama, otak. Otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri. Sehingga otak berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Bagian dalam otak berwarna putih dan pada bagian ini banyak mengandung serabut saraf atau substansi alba. Sedangkan bagian luar otak atau korteks berwarna kelabu dan pada bagian ini banyak mengandung badan sel saraf atau substansi grisea. Otak terdiri dari bagian-bagian berikut: otak depan atau prosonsepalon, otak tengah atau mesensepalon, dan otak belakang atau rhombencephalon. Yang pertama, otak depan atau prosonsepalon berkembang menjadi telencephalon yang terdiri dari otak besar atau cerebrum dan diencephalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan sadar. Otak besar berfungsi mengatur aktivitas mental seperti kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar atau cerebrum terdiri dari dua belahan dan setiap belahan terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis sebagai pengendali gerakan otot rangka dan tempat terjadinya proses intelektual. Yang kedua, lobus occipitalis untuk pusat penglihatan. Yang ketiga, lobus temporalis sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Dan yang keempat, lobus parientalis sebagai pusat perubahan pada kulit dan otot. Talamus berfungsi menerima rangsang serta melakukan persepsi rasa sakit dan rasa menyenangkan. Selanjutnya, hipotalamus berfungsi mengatur suhu tubuh, rasa lapar, emosi, kadar air, kegiatan produksi, tekanan darah, dan kadar gula dalam darah. Yang kedua, otak tengah atau mesensepalon
Otak tengah ini tidak berkembang dan tetap menjadi otak tengah, berfungsi untuk mengatur refleks mata, seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga, otak belakang atau rhombencephalon. Otak belakang berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon terdiri dari otak kecil atau cerebellum dan jembatan Faro atau pons faroli. Sedangkan mielencephalon berkembang menjadi sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak kecil atau cerebellum berfungsi mengatur keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, dan posisi tubuh. Jembatan Faro atau pons faroli berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh dan juga menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Medula oblongata atau sumsum lanjutan merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, sendawa, batuk, muntah, dan mengatur gerak alat pernafasan. Bagian saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan medula oblongata yang terdapat dalam tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih dan disebut dengan substansi alba, sedangkan bagian dalam berwarna kelabu dan disebut juga dengan substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempat ada saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berjumlah 12 pasang yang terdiri dari saraf olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, fasial, auditori, glossofaringeal, vagus, aksesoris spinal, dan hipoglosal. Saraf kranial berasal dari otak. Sedangkan saraf spinal berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf spinal ini berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal menyatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsi ada saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, berdasarkan arah impulsnya dibedakan menjadi saraf aferen yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, dan saraf eferen yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Sedangkan saraf otonom mengendalikan gerakan organ yang bekerja secara otomatis. Contoh gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Saraf otonom dibedakan menjadi saraf simpatik dan parasimpatik yang bekerja berlawanan. Baiklah, mari kita perhatikan perbedaan saraf parasimpatik dan saraf simpatik berikut. Jika saraf parasimpatik berfungsi untuk mengecilkan pupil mata, maka saraf simpatik berfungsi untuk melebarkan pupil mata. Jika saraf parasimpatik berfungsi untuk merangsang air liur, maka saraf simpatik berfungsi untuk menghambat air liur. Jika saraf parasimpatik berfungsi untuk menghambat denyut jantung, maka saraf simpatik berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung. Begitulah seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem saraf. Yang pertama, ada stroke. Stroke adalah kematian sel-sel otak yang disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Yang kedua, ada Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak yang ditandai dengan penurunan memori atau ingatan, bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lainnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
Penurunan tersebut terjadi karena sel-sel saraf atau neuron di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif telah rusak dan tidak lagi berfungsi normal. Yang ketiga ada epilepsi atau ayan. Epilepsi adalah gangguan fungsi otak dengan gejala kejang-kejang yang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksimal. Epilepsi ini bersifat tahunan dan seringkali terjadi secara mendadak. Yang keempat ada amnesia. Amnesia didefinisikan sebagai kesulitan dalam mempelajari informasi baru dan mengingat kejadian di masa lampau. Amnesia terjadi karena terjadinya kerusakan pada otak yang merusak lobus temporal medial dan diencephalon medial. Selanjutnya, yang kelima ada autisme. Autisme merupakan gangguan di mana kesulitan berkonsentrasi, bersosialisasi, daya hayal yang tinggi, dan melakukan pola tingkah laku berulang yang tidak wajar. Autisme ini disebabkan oleh gen, obat-obatan, dan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Dan yang terakhir ada kebas atau kesemutan. Kebas atau kesemutan merupakan gangguan saraf yang terjadi akibat gangguan metabolisme, seperti kekurangan B1, B6, B12, dan tertutupnya aliran darah. Baiklah, kesimpulan dari video pembelajaran tentang sistem saraf ini yaitu 1. Sistem saraf merupakan pusat yang mengendalikan dan mengkomunikasikan sistem tubuh, serta yang mendeteksi dan memberikan respon terhadap perubahan di dalam dan di luar tubuh. 2. Sistem saraf memiliki 3 fungsi, yaitu input sensori, integrasi, dan output motoris. 3. Sistem saraf tersusun oleh sel saraf yang disebut juga dengan neuron. 4. Sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, akson, selaput myelin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. 5. Sel saraf dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuk ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Sedangkan berdasarkan fungsi ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. 6. Susunan sistem saraf di dalam tubuh terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi dibedakan berdasarkan tempat, ada saraf kranial dan saraf spinal, sedangkan berdasarkan fungsi ada saraf somatis dan saraf otonom. 7. Otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meninges. 8. Kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem saraf diantaranya ada stroke, Alzheimer, epilepsi atau ayan, amnesia, autisme, dan kesemutan atau kebas.
Demikian video pembelajaran tentang materi sistem saraf. Semoga materi yang terdapat di dalam video mudah dipahami.